Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, tempat di mana setiap kata punya rasa dan setiap cerita punya jiwa. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan ragu aktifkan lonceng notifikasinya, supaya gak ketinggalan kisah-kisah terbaru yang akan menggugah hati dan imajinasi. Semoga setiap cerita yang kamu dengar bisa membawa kebaikan, menginspirasi jiwa, dan mendekatkan kita pada makna kehidupan. Bismillah, mari kita mulai kisah hari ini. Wajah dekil itu hanya ingin duduk sejenak di bangku kosong bus mewah. Namun yang ia terima justru hinaan dan dorongan dari sopir yang angkuh. Di balik pakaian compang-campingnya, ada rahasia yang bisa mengguncang semuanya. Siapa sebenarnya pria yang mereka usir dengan penuh ejekan hari itu? Langit tampak mendung saat aku melangkahkan kaki perlahan, menyusuri lorong sempit terminal bus. Debu beterbangan. Aroma solar bercampur keringat manusia, menyeruak ke hidungku. Jaket lusuh yang kupakai, compang-camping di beberapa bagian, basah oleh keringat dan sisa hujan semalam. Rambutku lepek, sebagian menutupi dahi. Di cermin toilet terminal tadi, wajahku tampak seperti gembel tulen. Dekil, lelah, dan tak berpengharapan. Sempurna, pikirku. Penyamaran hari ini berhasil. Aku Besari, pemilik perusahaan transportasi Dharma Jaya Group, sedang menjalankan salah satu kebiasaanku yang mungkin bagi orang lain terkesan gila, menyamar menjadi gembel untuk naik bus milik sendiri. Tujuanku sederhana, mengetahui siapa saja karyawan yang benar-benar bekerja dengan hati, dan siapa yang hanya manis di depan meja kantor. Satu bus besar berwarna biru muda, dengan tulisan Dharma Jaya Eksekutif berdiri gagah di lajur ketiga. Penumpang sudah ramai mengantri. Beberapa duduk di bangku plastik, sebagian berdiri sambil memainkan ponsel. Kuamati, dari kejauhan, seorang kondektur sedang mencatat daftar nama di atas clipboard usang. Aku menarik napas pelan dan mulai mendekat. Langkahku disambut tatapan sinis. Tak satu pun yang tersenyum. Seorang ibu muda bahkan menarik anaknya menjauh dariku. Seakan takut aku membawa penyakit. Aku tetap berjalan, pura-pura tak peduli. Di dalam hatiku ada rasa perih yang tak bisa dijelaskan. Tapi aku harus tetap tenang. Hari ini bukan tentang aku, tapi tentang mereka. Astaga, bau banget. Jangan deket-deket, Pak, ujar seorang pria parubaya sambil menutup hidung. Bus ini kelas eksekutif, bukan tempat pengemis, celetuk yang lain. Aku menunduk, diam. Tepat saat aku hendak menaiki anak tangga bus, suara bentakan keras menggelegar. "Wo, mau kemana lo?" Sopirnya, bertubuh besar, memakai kacamata hitam dan rompi kulit, turun dari kabin. Ia berjalan cepat ke arahku. Langkahnya menghentak. "Turun! Jangan sok-sokan naik ke bus gue!" bentaknya sambil mendorong bahuku dengan kasar. Badanku terhuyung, hampir jatuh. "Saya cuma mau numpang ke arah utara," jawabku pelan. "Lo pikir ini angkot? Ini bus mewah. Lihat tuh tampang lo. Kalau bukan copet, ya pasti penipu." Penumpang yang menonton kejadian itu mulai tertawa. Ada yang merekam dengan ponsel, ada pula yang ikut mencaci. "Cih, berani-beraninya kalau sampai copet naik, bisa habis tas kita. Mana ada pengusaha naik bus." Hahaha. Setiap kata mereka seperti pisau menusuk dadaku. Aku menahan napas, mencoba tetap berdiri, meski harga diriku diinjak-injak. Sebagian dari diriku ingin berteriak, ingin menunjuk wajah mereka satu persatu dan berkata, "Aku pemilik bus ini. Dasar kalian manusia tak tahu malu." Tapi aku bertahan. Aku ingin tahu, apakah ada satu saja hati manusia di antara mereka. "Hak, saya hanya ingin duduk di belakang. Saya bisa bayar," ucapku kembali, tenang namun lirih. "Bayar? Pakai apa? Pakai daun?" Sopir itu menertawakanku sambil menatap celanaku yang sobek di bagian lutut. Ia menoleh ke arah kondektur. "Buang orang ini sebelum bikin masalah." Dua pria berbadan besar dari terminal ikut membantu. Tangan mereka kasar, mencengkeram lenganku dan menarikku menjauh dari bus. Dalam proses itu, kakiku terbentur trotoar, tubuhku jatuh ke tanah.
Debu menempel di wajah dan rambutku. Beberapa orang menertawakan. Seorang pria muda bahkan sempat melempar botol plastik ke arahku. "Udah sana, minta-minta aja di pasar, jangan di sini." Aku duduk terdiam, menahan rasa perih di lutut dan dada. Satu demi satu wajah mereka masuk ke ingatanku. Nanti malam, aku akan ingat semuanya. Lalu, langkah sepatu hak tinggi berhenti di depanku. Aroma parfum lembut bercampur udara sore langsung menusuk kesadaranku. "Berhenti!" Suaranya tajam, tegas. Aku mendongak. Itu Naira, istriku, wanita yang sudah bersamaku sejak aku bukan siapa-siapa. Ia berdiri dengan penuh wibawa, mengenakan blazer hitam dan rok pensil abu-abu. Rambutnya dicepol rapi, wajahnya serius. "I tak peduli." Orang menatap, ia tak peduli, semua diam. Siapa yang berani menyentuh suamiku? Sopir, kondektur, para penonton semua terdiam. Wajah mereka pucat. Beberapa mundur perlahan. Sopir itu menurunkan kacamatanya. "Apa Bu bilang tadi?" "Suami." Plak, tamparan keras mendarat di pipi kiri sopir itu. Suaranya menggema. Dan detik berikutnya suasana terminal jadi sunyi senyap. "Ya, kau baru saja mengusir pemilik bus ini, dan juga pemilik semua armada di deretan ini." Sopir itu gemetar. Ia menunduk, tak berani menatap Naira lagi. Naira meraih tanganku, membantuku berdiri. Wajahnya penuh luka hati. "Berapa kali aku bilang, jangan menyamar seperti ini lagi. Kau bisa dibunuh oleh orang-orang rakus itu." Aku hanya menatap matanya. Ada amarah, ada cinta, dan ada rasa takut. Aku harus tahu, Nah. Aku harus tahu siapa yang layak tetap bekerja bersamaku. Di kamera seorang penumpang masih menyala. Video yang direkam tadi akan tersebar malam ini. Tapi bukan itu yang kuinginkan. Aku ingin lebih dari sekadar pelajaran. Aku ingin mereka belajar tentang rasa malu, tentang kemanusiaan, dan tentang bagaimana kebenaran akhirnya akan berdiri. Meski tubuhnya berlumur debu dan wajahnya penuh luka. Hari ini, drama baru saja dimulai. Sore itu, angin terminal berhembus keras seperti ingin menyapu semua kebusukan yang bersembunyi di balik seragam rapi dan senyum pura-pura. Setelah tamparan itu mendarat di pipi sopir yang pongah, suasana menjadi sangat hening. Bahkan suara peluit petugas peron pun seolah enggan terdengar. Sopir bernama Ujang itu berdiri kaku. Separuh wajahnya memerah, matanya melirik kiri kanan, mencari celah untuk kabur dari rasa malu yang menggantung di udara. Penumpang yang tadi ikut mencibir mulai menundukkan kepala, pura-pura sibuk dengan ponsel atau tas di pangkuan. Naira berdiri di sampingku, memeluk lenganku. Kecamuk dalam matanya jelas antara marah, cemas, dan tak habis pikir. Ia melirik tajam ke arah kru bus, lalu menyapu seluruh area dengan pandangan pengawasannya yang dingin. Satu persatu mata yang berani menatap langsung menghindar. "Mulai hari ini," ucap Naira pelan, tapi tegas. "Kau, Ujang, saya nonaktifkan. Kembalikan seragam dan keluar dari area kerja. Sekarang juga." "Bu, saya hilaf. Saya kira dia adalah suamiku," potong Naira dengan suara tajam. "Dan kau memperlakukan dia seperti sampah. Kalau bukan dia, kau pikir bagaimana rasanya orang lain yang tidak seberuntung suamiku mendapat perlakuan seperti tadi?" Ujang terdiam, tangannya gemetar saat melepas rompi sopir dari tubuhnya. Ia menjatuhkannya ke lantai tanpa berkata apa-apa, lalu berbalik dan pergi tanpa menoleh. Aku hanya berdiri, memerhatikan semuanya. Ini bukan pertama kalinya aku melihat manusia yang terlihat kuat di luar, tapi rapuh ketika harga dirinya ditampar balik oleh kenyataan. Tapi sore ini, semua terasa berbeda. Terlalu banyak luka yang dibuka sekaligus. "Naira," ucapku lirih, "kau tak harus datang sendiri seperti ini. Aku tahu kau sedang menyamar," jawabnya sambil menatapku. "Tapi kali ini, aku tak bisa tinggal diam. Aku pantau CCTV. Aku lihat sendiri bagaimana kau didorong dan dipermalukan." Aku mengnafas. Terminal ini, yang dulu kami bangun dengan keringat dan modal minim, kini menjadi medan pengujian bagi nilai-nilai yang kami tanamkan sejak awal. Jujur, manusiawi, dan rendah hati. Tapi aku sadar, tak semua nilai bisa tumbuh di tanah yang sama. Mereka tidak tahu siapa aku.
Mungkin itu alasanku menyamar. Aku ingin tahu siapa yang masih punya hati. Bukan cuma wajah ramah saat terima gaji. Naira menatapku tajam. Tapi kau bisa mati, Bes. Dunia ini kejam. Aku hanya diam. Beberapa menit kemudian, kami duduk di dalam ruang pengawas. Udara dingin dari AC menyentuh kulitku yang masih terasa perih karena jatuh tadi. Seorang petugas menyuguhkan teh manis hangat yang tak tersentuh. Di layar monitor, terlihat kamera dari berbagai sudut terminal. Ada satu layar yang menampilkan bus yang tadi ku coba naiki. Masih banyak penumpang di dalam. Sebagian menunggu, sebagian terlihat gelisah. Barangkali mereka bingung, barangkali takut, atau malu. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Tanya Naira perlahan. Aku tersenyum tipis. Lanjutkan saja, biarkan bus itu berangkat. Aku ingin melihat bagaimana perjalanan berlangsung tanpa sopir utama mereka. Suruh kru cadangan naik. Aku akan ikut sebagai penumpang. Kali ini, bukan menyamar. Aku akan duduk di belakang. Hanya duduk dan diam. Bes, kau serius? Lebih dari itu, aku ingin tahu, apakah setelah kejadian tadi, mereka belajar sesuatu? Naira mengangguk pelan. Ia tahu, aku bukan tipe pria yang menyelesaikan sesuatu dengan marah-marah. Aku lebih suka membiarkan waktu dan keadaan menunjukkan siapa yang bersalah dan siapa yang pantas bertahan. Sekitar 20 menit kemudian, aku sudah kembali ke dalam bus. Kali ini tanpa penyamaran. Rambut sudah sedikit dirapikan, pakaian berganti, meski masih tetap sederhana. Beberapa penumpang yang tadi menatapku dengan hina, kini menyibukkan diri masing-masing. Tak ada yang berani menatap langsung. Aku duduk di kursi belakang, menyender ke jendela. Dari tempatku, aku bisa melihat wajah mereka semua. Ada yang gelisah, ada yang pura-pura tidur. Tapi ada satu wajah yang menarik perhatianku. Seorang pria muda, duduk di dekat pintu belakang. Tubuhnya kurus, tapi rapi. Dari tatapannya tadi, saat aku jatuh, ia tampak ingin menolong. Tapi urung, seolah takut ikut jadi bahan hinaan. Tapi wajahnya menyiratkan rasa bersalah yang dalam. Aku mencatatnya dalam hati. Tak lama kemudian, bus mulai bergerak. Kru kedan mengambil alih posisi sopir. Perjalanan menuju terminal utara dimulai. Di dalam, sunyi, hanya suara mesin dan gesekan roda dengan aspal yang terdengar. Beberapa menit berlalu, aku tetap diam. Mataku menatap keluar jendela, tapi telingaku menangkap semua bisikan kecil yang keluar dari bibir penumpang. Gila ya, ternyata dia bos, pantes mukanya adem ya. Tapi awalnya, emang kelihatan kayak, Gil, sih, malu banget. Tadi gue sempat rekam, tapi langsung gue hapus. Kata-kata itu menari-nari di udara, tak menyakitkan, tapi menyedihkan. Sampai akhirnya, pria muda yang duduk di dekat pintu, bangkit dan berjalan ke arahku. Langkahnya ragu, enggaknya, mengepal. Wajahnya menunduk. Pak, boleh saya duduk sebentar? Aku menoleh dan mengangguk. Ia duduk perlahan, nafasnya berat. Saya tadi mau nolong Bapak, tapi saya takut. Saya pengecut. Aku menatap matanya. Di situ, aku lihat keberanian kecil yang lahir dari penyesalan besar. Apa kau tahu kenapa aku diam saat mereka menghina? Tanyaku.ia menggeleng. Karena aku ingin tahu, apakah di antara kalian ada yang memilih diam karena takut atau karena memang tak peduli. Dan sekarang aku tahu, kamu hanya takut, tapi kamu masih punya hati. Ia menunduk lebih dalam, matanya mulai basah. Terima kasih Pak, aku menepuk bahunya pelan. Kau siapa namanya? Bayu. Pak, saya baru 2 bulan kerja di bagian kebersihan pool. Aku mengangguk. Hari ini, aku melihat banyak wajah, tapi baru satu hati yang bicara, jujur. Dan mungkin, satu Bayu bisa jadi titik awal, bahwa manusia yang punya hati belum punah. Perjalanan masih panjang, tapi langkah kecil hari ini bisa jadi awal perubahan besar. Dan aku, Besari, tak akan berhenti sampai semua topeng dilepaskan.
Malam merambat pelan di balik kaca jendela ruang kerja. Suara detak jam dinding terdengar jelas di antara sunyinya. Kantor pusat PO Dharma Jaya. Aku duduk sendirian di sofa, menatap map yang berisi laporan kinerja cabang Terminal Barat. Lampu ruangan sengaja kuatu redup, memberi ruang untuk pikiranku berjalan mundur ke masa lalu yang belum sepenuhnya sembuh. Kadang, orang hanya melihat puncak gunung dari kejauhan tinggi, gagah, menjulang tanpa pernah tahu betapa dalam luka dan kegelapan yang menopangnya dari dasar. Aku bukan terlahir dari gubuk reot. Aku tumbuh di rumah 2 lantai dengan kolam ikan dan halaman luas di tengah kota. Ayahku, Surya Dharma, pemilik pabrik tekstil terbesar di wilayah timur. Ibuku, Ratna, wanita lembut yang mengajarkan makna kesederhanaan, meski rumah kami selalu dipenuhi kemewahan. Sebagai anak sulung, sejak kecil aku dididik untuk menjadi penerus usaha keluarga. Namun, dalam setiap keluarga besar, tak semua tangan ingin membangun. Eda yang dayam-dayam menyiapkan palu untuk menghancurkan dari dalam. Tahun demi tahun berlalu, aku tumbuh, belajar bisnis, dan ikut mendampingi ayahku ke berbagai pertemuan penting. Adikku Harlan lebih memilih kehidupan gemerlap. Ia senang berpesta, berjudi, dan bergaul dengan orang-orang yang hanya menghargai uang tanpa melihat hati. Ayahku tahu, tapi cinta seorang ayah pada anak bungsunya terlalu dalam. Ia berharap Harlan akan berubah. Ia percaya waktu bisa mendewasakan anak yang tersesat. Namun waktu justru jadi jembatan bagi pengkhianatan terbesar yang pernah terjadi dalam hidupku. Ayah meninggal karena serangan jantung mendadak. Saat itu, aku sedang berada di luar negeri, menghadiri pelatihan bisnis. Harlan yang mengurus pemakaman dan administrasi rumah. Dalam hitungan hari, seluruh aset atas nama ayah langsung dipindahkan ke bawah namanya. Bahkan surat warisan yang seharusnya menyebutkan pembagian adil tiba-tiba hilang entah kemana. Ketika aku pulang, rumah sudah kosong. Karyawan rumah dipecat, rekening dibekukan, dan aku hanya diberi 1 koper pakaian oleh petugas keamanan saat mencoba masuk ke rumah sendiri. "Maaf, Pak Besari," perintah dari Pak Harlan. "Rumah ini sudah bukan milik Anda." Itu adalah kalimat yang menandai awal dari hidupku yang baru tanpa nama, tanpa harta, dan tanpa arah. Aku hidup di jalan selama berbulan-bulan, mencari makan dari sisa warung, tidur di emperan toko. Satu-satunya yang menemaniku adalah keyakinan bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam melihat hambanya dizalimi di malam ke-50 sejak diusir. Saat tubuhku menggigil di bawah jembatan layang, seorang wanita muda memberiku sekotak nasihat. Ia duduk di sampingku, tanpa jijik, tanpa takut. Namanya Naira. Ia bukan siapa-siapa, hanya pegawai kantor ekspedisi dengan gaji pas-pasan. Tapi matanya bicara lebih banyak dari semua manusia yang pernah kutemui. Ia melihatku bukan dari bajuku, tapi dari caraku menatap masa depan. "Kalau kamu bisa bangkit, bangkitlah," katanya waktu itu. "Kalau tidak bisa, setidaknya kamu jangan menyerah malam ini." Kalimat sederhana itu adalah batu pertama yang menegakkan kembali tubuhku. Naira membawaku ke kosannya yang sempit, memberiku pekerjaan kecil, mengantar dokumen. Kami hidup pas-pasan, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa kaya karena aku dicintai tanpa syarat. Kami menikah 2 tahun setelahnya. Tak ada pesta, hanya akad sederhana di masjid kecil. Tapi dari sana, hidup kami mulai menapak naik. Dengan uang tabungan Naira dan sedikit sisa dari jual cincin kawin ibuku yang berhasil kusembunyikan, kami membeli motor bekas. Kupakai untuk mengantar barang. Kadang jadi ojek, kadang jadi pengantar makanan. Uang demi uang kami kumpulkan. 3 tahun kemudian, kami mampu membeli mobil tua. Kupakai untuk antar jemput anak sekolah dan buruh pabrik. Satu pelanggan menyarankan agar aku coba buka rute tetap dari pinggiran ke kota. Ide itu menjadi awal cikal bakal PO Dharma Jaya. Nama itu kupilih untuk mengenang ayahku, sekaligus sebagai pembuktian bahwa aku bisa berdiri kembali tanpa bantuan darah. Aku merekrut sopir pertama, membeli mobil kedua, dan perlahan membangun armada kecil. Naira mengambil peran sebagai pengelola administrasi dan pengawas operasional. Kami bekerja tanpa lelah, tak kenal waktu,
Saat bus kami menjadi 5, aku memutuskan membuka kantor kecil dekat terminal kota. Di sanalah aku mulai melihat celah. Betapa korupnya dunia transportasi ini jika tidak diawasi ketat. Sopir meminta uang tambahan kalau merah halelah, dan petugas terminal bermain uang dengan sembunyi-sembunyi. Aku sadar, aku tak hanya membangun bisnis, aku sedang menantang sistem. Dan itulah alasan aku menjalani penyamaran seperti hari ini. Bukan demi sensasi, tapi demi kebenaran. Aku ingin tahu siapa yang pantas diberi kepercayaan dan siapa yang harus disingkirkan. Siapa yang bekerja demi nilai dan siapa yang hanya mengejar gaji. Kemarahan yang tadi siang ku dapat di terminal bukan hal baru, tapi rasa sakitnya tetap sama, karena setiap hinaan terhadap gembel sepertiku adalah pengingat bahwa dunia masih punya banyak wajah tanpa nurani. Tapi juga, setiap kebaikan kecil seperti dari pemuda bernama Bayu tadi adalah harapan bahwa tak semua manusia berubah menjadi robot bermental uang. Malam semakin larut. Aku menutup map laporan, mematikan lampu, dan berjalan keluar ruangan. Langit penuh bintang. Angin malam menusuk pelan. Di balik setiap keberhasilan, selalu ada masa lalu yang ingin dikubur. Tapi aku, Besari, tidak akan menguburnya. Karena justru dari reruntuhan itulah aku belajar berdiri dan mulai berlari. Satu mobil tua, itulah awal dari semua. Mobil itu berwarna putih dengan pintu berkarat dan jok belakang yang sering nyangkut saat dibuka. AC-nya rusak, radio mati, dan lampu sein hanya berfungsi sebelah. Tapi bogi komi, kendaraan usang itu adalah mimpi yang mulai bergerak secara harfiah. Aku menyetir sendiri setiap pagi, dari kampung pinggiran ke stasiun kota, mengantar anak sekolah, ibu-ibu yang ingin belanja ke pasar besar, hingga pekerja kantoran yang kejar waktu masuk kerja. Naira duduk di sampingku, mencatat nama pelanggan, menampung keluhan, dan mengatur jadwal siapa yang duduk di mana. Kadang-kadang, ia ikut membersihkan sisa muntahan anak kecil di kursi belakang. Tak ada pekerjaan yang terlalu hina untuk dilakoni bersama. Hidup kami berputar seperti roda kendaraan yang kami jalankan. Terkadang berderit, kadang hampir kehilangan kendali, tapi terus melaju. Kami tak punya promosi, tak punya iklan besar, tapi dari mulut ke mulut, nama kami mulai dikenal. Orang-orang bilang, naik mobil kami itu beda, bukan karena mewah, karena jelas tidak, tapi karena kami melayani dengan hati. Setiap penumpang yang naik, kami sapa satu persatu. Jika ada ibu menggendong bayi, kami bantu turunkan barang. Kalau ada anak-anak sekolah yang lupa bawa uang, kami tetap antarkan dan tak pernah minta bayaran esok harinya. Semua itu bukan strategi, bukan pencitraan. Itu warisan nilai dari ibuku yang selalu bilang, jika kau membantu satu orang tanpa pamrih, Tuhan akan membantumu dalam diam. Dalam waktu 1 tahun, uang tabungan kami cukup untuk membeli mobil kedua. Lalu, mobil ketiga, Naira mulai mengelola keuangan lebih serius. Ia belajar akuntansi dari buku bekas dan video daring. Ia membuat sistem pencatatan harian, perawatan kendaraan, serta mencetak tiket sendiri dari printer murah. Aku menyadari, istriku bukan hanya penyemangat, tapi otak dari bisnis ini. Namun saat jumlah kendaraan kami menjadi 5, roda mulai berderit, lebih keras. Beberapa sopir yang kami rekrut mulai menunjukkan wajah asli. Ada yang suka mangkir, membawa kendaraan keluar rute untuk numpang narik sendiri. Bahkan diam-diam mengambil uang setoran lebih. Kami pernah kecolongan saat salah. Satu sopir membawa kabur mobil sewaan kami keluar kota, menjual beberapa onderdilnya, dan kabur. Aku yang menemukan mobil itu di bengkel pinggiran, dengan mesin rusak dan kondisi kaca depan pecah. Hatiku hancur, tapi tak bisa berlama-lama meratap. Hari berikutnya, aku bawa sendiri mobil itu pulang dengan derek. Hari lain, kondektur baru kami kedapatan mencuri uang penumpang. Naira menangis malam itu, bukan karena uang yang hilang, tapi karena rasa percaya kami yang dilukai. Sejak itu, kami mulai lebih ketat dalam merekrut. Tapi seketat apapun pagar dibangun, jika hati orang memang berniat menusuk, akan tetap ada celah. Puncak cobaan datang saat satu unit bus kami mengalami kecelakaan. Remblong di turunan tajam. Sopir selamat,
Tapi 2 penumpang luka parah. Kami diseret ke pengadilan, dituduh abai perawatan. Itu masa-masa tergelap dalam usaha kami. Aku menjual rumah kontrakan kecil yang baru saja kami tempati, demi biaya hukum dan ganti rugi. Naira bahkan pernah pingsan karena stres dan kelelahan. Namun, di titik itu, kami menemukan cahaya dari arah yang tak disangka. Salah satu penumpang luka, seorang ibu tua, justru datang ke persidangan dan memberi kesaksian yang membela kami. Bapak ini yang nolong saya pertama kali, katanya, menunjuk padaku. Dia gendong saya ke mobil, padahal kakinya sendiri berdarah. Kalau bukan karena mereka, mungkin saya sudah tidak selamat. Kesaksian itu membalikkan keadaan. Kami bebas dari tuntutan pidana, dan meski tetap harus mengganti kerugian, aku merasa Tuhan sedang memberiku pelajaran tentang arti tanggung jawab. Dari situ, kami mulai membangun sistem keselamatan dan pelayanan secara serius. Setiap kendaraan harus dicek secara rutin, surat-surat diperbarui, dan setiap sopir wajib mengikuti pelatihan bulanan. Naira mendesain ulang seragam kru agar tampak rapi dan bersih. Ia bahkan membuat buku saku etika pelayanan. Perusahaan kecil, kami berubah menjadi organisasi yang mulai dihormati. Beberapa investor datang menawarkan bantuan, tapi kami tolak. Aku dan Naira sepakat. Kami ingin membangun ini dengan pondasi yang utuh, bukan utang yang bisa membunuh di masa depan. Tahun demi tahun berlalu. Dari 5 unit, kami menjadi 20, kemudian 40. Terminal kecil mulai kami sewa, sistem tiket daring kami luncurkan. Aku mulai jarang menyetir, tapi tetap turun ke lapangan. Karena bagi kami, melihat sendiri jauh lebih jujur daripada laporan setebal buku. Namun roda usaha, meski tampak mulus di permukaan, tak pernah benar-benar bebas dari pasir pengkhianatan. Semakin besar nama kami, semakin banyak pula yang ingin ikut mencicipi. Ada pejabat yang memaksa kami ikut bagi hasil ilegal. Ada oknum petugas yang menekan kru kami untuk menyetor bulanan. Kami tolak semua itu. Akibatnya, 1-2 kali kami ditekan. Kendaraan kami tiba-tiba disita karena masalah teknis. Terminal kami digusur mendadak, tapi kami lawan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan hukum dan fakta. Dan dalam diam, aku tahu, musuh terbesar bukan di luar pagar, tapi mungkin sedang tersenyum di balik meja resepsionis kami sendiri. Hari itu, setelah pulang dari inspeksi dadakan di cabang barat, aku duduk termenung di ruang kerja. Naira datang membawa 2 cangkir kopi. Kita sudah sejauh ini, Base, ucapnya pelan. Tapi entah kenapa, hatiku merasa tak enak. Aku menoleh. Kenapa? Banyak laporan setoran yang mulai janggal. Angka di dashboard tiket tidak sama dengan laporan manual. Beberapa sopir merasa ditekan, tapi takut bicara. Aku mengangguk. Firasatku juga mulai tajam akhir-akhir ini. Aku tahu, waktunya akan datang. Waktu di mana semua yang kami bangun akan diuji. Bukan oleh kesulitan di awal, tapi oleh kerakusan orang-orang yang ikut naik di tengah jalan. Dan jika hari itu datang, aku, Besari, akan kembali turun ke jalan. Bukan sebagai bos, tapi sebagai mata dan telinga yang tak bisa dibohongi. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Langit menggantung kelabu, seolah menyimpan firasat buruk yang belum sempat jatuh sebagai hujan. Di cermin kecil ruang kerja, aku menatap sosokku sendiri. Wajahku bersih, rambut rapi, kemeja putih tergantung di gantungan. Tapi hari ini, aku tak akan mengenakan itu. Hari ini, aku kembali menyamar. Sejak jumlah armada kami melebihi 100 unit dan cakupan rute makin luas, wajah perusahaan ini mulai berubah. Tak semua perubahan membawa kebaikan. Saat kami masih kecil, semangat kekeluargaan tumbuh alami. Tapi kini, banyak yang bekerja hanya karena gaji, bukan karena hati. Aku tahu tak semua buruk. Masih banyak kru yang jujur dan bekerja keras. Tapi, bayangan hitam mulai tampak. Laporan keuangan menunjukkan kebocoran kecil yang sulit dilacak. Tiket yang tercetak tak sebanding dengan setoran harian. Beberapa penumpang mengeluh soal sopir yang kasar dan pelayanan yang makin buruk. Tak bisa tinggal diam. Aku dan Naira sepakat mengaktifkan kembali metode lama, penyamaran. Sore itu, aku mengenakan jaket bolong, celana kumal, dan sandal jepit. Wajahku seka dengan tanah sedikit,
agar terlihat lebih natural. Rambut sengaja kusisir berantakan, topi lusuh menutupi sebagian wajahku, dompet tipis, dan selembar uang 20.000 rupiah cukup untuk naik bus sekali jalan. Kali ini, aku memilih rute Terminal Selatan menuju pusat kota. Salah satu trayek sibuk yang sering penuh penumpang dari pagi sampai malam. Terminal Selatan, jauh dari kesan modern. Bangunannya tua, cat dinding mengelupas, dan bau pesing menyengat dari pojok toilet. Di sana, deretan bus menunggu giliran jalan. Petugas mondar-mondir dengan peluit. Wajah mereka masam. Bus berwarna oranye menyala, terparkir di lajur 2. Di sisi kiri kaca depannya, tertempel stiker Dharma Jaya, lengkap dengan nama trayek. Selatan Pusat Kota via Karang. Dari kayuhan, kusorotkan pandangan ke arah sopir dan kondektur yang sedang tertawa sambil merokok. Kudekati perlahan. "Numpang ya mas," ucapku rendah, mencoba naik. "Buru amat pak," kondektur bertubuh tambun, menyeringai sambil menepuk bahuku. "Duduk belakang aja, tapi jangan bikin kotor ya. Jangan ngeludah juga jijik." Aku hanya tersenyum tipis. Kata-katanya menusuk, tapi tak lebih dalam dari kenyataan yang akan kutemui hari ini. Bus perlahan terisi. Ada sekitar 30 penumpang. Seorang ibu menggendong bayi, duduk di dekat jendela, sementara 2 remaja sibuk bermain ponsel sambil memutar lagu keras-keras. Tak ada yang memprotes. Saat bus mulai berjalan, kondektur menghampiri satu persatu, menagih ongkos. Ia membawa karcis kecil, tapi saat sampai padaku, ia hanya mengangkat alis. 20.000, katanya galak. "Loh, tarif resminya kan cuma 12.000 mas." "Ya itu kalau beli lewat online, ini langsung naik. Ada tarif manualnya." Gak bisa protes. Aku mengambil uang 20.000 dari saku dan memberikannya. Tapi dia tidak memberikan kembalian. Ia hanya berlalu sambil bersiul kecil. Aku pura-pura tak peduli, tapi aku mencatat semua. Nama kru di lencana, nomor lambung bus, dan jam keberangkatan. Sepanjang perjalanan, sopir mengemudi ugal-ugalan. Ia mengebut di tikungan tajam, menerobos lampu kuning, dan beberapa kali hampir menyerempet motor. Penumpang hanya diam, mungkin sudah terbiasa, atau mungkin pasrah. Di tengah rute, bus berhenti di sebuah halte tanpa jadwal. Beberapa pria dewasa naik, tidak membayar, langsung duduk di barisan depan. Salah satu dari mereka mengenakan jaket kulit dengan emblem klub motor. Mereka bicara keras, mencaci, dan menyumpah sambil tertawa. Ini bis gue," ucap salah satunya sambil menepuk jok. Kondektur tertawa. "Santai bos, asal jangan minta AC-nya nyala ya. Solar lagi hemat." Mereka tertawa. Aku diam. Dari percakapan mereka, kudapati bahwa pria itu adalah pengatur jalan. Semacam preman lokal yang mengatur siapa boleh berhenti di mana, siapa harus bayar uang lancar. Mereka seperti hantu yang memakan bagian dari setoran sopir, tapi dibiarkan hidup karena semua orang takut pada mereka. Aku mulai melihat gambaran lebih jelas. Bus Dharma Jaya tak hanya kehilangan uang, tapi kehilangan nilai. Tiba di pusat kota, aku turun diam-diam. Tak ada satupun kru bus menyadari siapa aku. Dan itu membuat hatiku pedih, sekaligus bersyukur. Petang mulai turun saat aku masuk ke kantor pusat dari pintu belakang. Aku mandi, berganti pakaian, dan langsung menuju ruang kerja Naira. Ia tengah duduk membaca laporan dengan wajah serius. "Bagaimana?" tanyanya tanpa menoleh. "Kacau," jawabku. Setoran dicuri ongkos di markup, penumpang dibentak, sopir main dengan preman. Naira mengembuskan napas panjang. "Ini lebih buruk dari dugaan. Aku mau turun ke 2 rute lagi. Minggu depan, aku ganti trayek. Kita kumpulkan semua bukti, lalu kita bersihkan semuanya." Ia menatapku. "Kau yakin tak apa-apa?" Wrong. "Itu bisa mencelakai kamu kalau tahu siapa dirimu." Aku mengangguk. "Kalau kita biarkan, perusahaan ini akan dimakan dari dalam." Malam itu, aku menuliskan semua catatan penyamaranku dalam buku kecil. 1 halaman untuk 1 nama, 1 coretan untuk setiap pelanggaran. Aku bukan ingin menghukum semua orang, aku hanya ingin mereka tahu. Mereka sedang menggerogoti sesuatu yang dibangun dengan darah dan air mata.
Dan aku akan ambil kembali setiap jengkal yang mereka curi, satu persatu di luar. Hujan mulai turun, deras, membasahi atap terminal, mencuci jalanan kotor, dan menyembunyikan suara derap langkah pengkhianatan. Namun dalam gelapnya malam, aku THU, waktu pembalasan sudah dekat, dan roda-roda ini tak akan berhenti sebelum keadilan kembali berputar di rel yang semestinya. Hari kedua penyamaranku dimulai lebih gelap dari sebelumnya. Subuh belum genap mengusir malam, ketika aku berdiri di peron terminal utara, mengenakan kaos lusuh dan topi abu-abu yang sengaja kuposisikan menutupi sebagian wajah. Jaket tebal bekas pembelian di pasar lowak menggantung di tubuhku, menutupi sisa identitasku yang masih bernyawa. Pagi itu, aku memilih trayek padat yang menuju pasar induk. Rute ini jadi urat nadi ekonomi warga. Kendaraan hilir mudik membawa para pedagang ibu, rumah tangga, dan buruh pasar. Konon, trayek ini juga sarangnya pungli dan kutu jalanan. Aku ingin melihat dengan mata kepala sendiri seberapa parah kebusukan yang merayap di sistem yang pernah kubangun bersama Nairah. Bus yang kutumpangi bernama Si Mega, warna birunya memudar dengan cat kusam yang mengelupas di pinggir pintu. Mesinnya meraung kasar saat sopir menyalakan, seolah menjerit menolak kerja paksa. Aku naik dari pintu belakang, sengaja tak menarik perhatian. Duduk di bangku paling belakang, dekat ventilasi bocor yang meneteskan embun pagi. Kondektur yang bertugas hari itu bernama Jackie. Pemuda tinggi besar dengan senyum palsu dan suara cempreng. Ia menyapa penumpang dengan nada ramah palsu yang terdengar dilatih. Tapi begitu penumpang membayar, ia memasukkan uang ke dalam kantong jaket, lalu pura-pura sibuk dengan buku karcis kosong. Aku mengamati, dari 25 penumpang pertama, hanya 7 yang diberi karcis. Sisanya, uang masuk langsung ke kantong, tidak tercatat, tidak dilaporkan. Bus berhenti di perempatan Gading. 3 pria dewasa masuk tanpa membayar. Mereka disambut tawa oleh Jackie. "Pagi, bos. Mau duduk di belakang atau ngerokok di depan?" Salah satu dari mereka menjawab sambil tertawa. "Lu yang atur, Ji. Yang penting lancar hari ini. Jangan lupa setorannya antara." Hatiku terdiam. Begitu terang benderangnya praktik ini dijalankan, bus melaju kembali. Sopir, pria setengah baya bernama Kosim, menyetir santai sambil merokok. Di jok depannya, ada kantong plastik hitam tergantung, berisi beberapa bungkus rokok dan botol air mineral. Di sela kemudi, ada amplop putih mencuat. Aku hafal amplop itu jenis yang biasa dipakai untuk uang jalan. "Pak Kosim," kata Jackie dari belakang, "nanti kita potong jalur lewat Gang Delima ya, biar nggak kena razia dishub. Abang tahu sendiri, sekarang si Satyo udah mulai main lagi. Bisa habis uang damai kita kalau kena tilang." Kosim hanya mengangguk, mengarahkan bus belok ke jalur sempit. Tak hanya menghindari razia, mereka juga melewati titik resmi peron agar bisa mengambil penumpang tanpa setor. Ini bukan hanya pelanggaran prosedur, ini bentuk pengkhianatan terhadap sistem yang kami jaga mati-mation. Aku menunduk, mengetik diam-diam di ponsel kecil, nomor lambung, nama kru, lokasi pelanggaran. Setelah 1 jam perjalanan, bus berhenti mendadak di pinggiran pasar. Kosim turun sebentar, lalu kembali dengan membawa 2 kantong kresek besar. Entah isinya apa, tapi dari percakapan mereka, itu adalah titipan dari pedagang besar pasar yang biasa naik mobil operasional PO untuk distribusi barang ilegal. "Paket biasa, bang?" tanya Jackie. "Yoi," kata Kosim. "Langsung masukin ke bagasi, nanti gue drop di gudang mereka sebelum balik." Dadaku sesak. Ini lebih dari sekadar korupsi. Ini penyalahgunaan fasilitas perusahaan untuk transaksi haram. Jika sampai ketahuan, bukan hanya nama PO Dharma Jaya tercoreng, bisa-bisa izin operasi kami dicabut. Dan semua ini dilakukan dengan wajah tenang, seolah tak ada satupun rasa bersalah. Sore hari, aku turun di halte terakhir, tapi bukan berarti misiku selesai. Aku mengikuti Kosim dari kejauhan. Ia masuk ke sebuah warung kecil, bertemu dengan seorang pria gempal berbaju loreng. Di meja mereka ada tumpukan amplop dan buku catatan. Dari jarak 10 meter, aku menyaksikan sendiri. Transaksi terjadi,
Uang berpindah tangan, seperti ritual harian yang tak lagi mengandung rasa takut. Saat Qasim pergi, aku melangkah perlahan ke warung itu. Pria gempal menatapku dari atas ke bawah. "Mau apa, Bang?" Suaranya berat. "Ada titipan buat Bang Ijul," jawabku pelan. "Dari Qasimania Manager Nathan." "Siapa lo?" Aku tersenyum tipis. Besari, wajahnya memucat, mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Tubuhnya bergeming, tangannya yang memegang amplop gemetar. "Kau bos, pemilik PO Dharma Jaya?" Ucapku pelan tapi pasti. "Dan kau baru saja membuka mataku, Bang Ijul." Malam itu, aku dan Naira duduk di ruang rapat utama. Semua bukti terekam, setiap penyimpangan sudah kami catat dan simpan rapi. Esok pagi, rapat mendadak seluruh divisi akan digelar, dan satu persatu akan kami panggil. Aku tak menyangka, gumam Naira, menahan air mata. Begini parahnya, aku menggenggam tangannya, ini baru awal. Masih banyak topeng yang belum kita buka, tapi kita sudah tahu cara melawannya. Malam semakin larut. Di luar, kendaraan masih lalu lalang, tapi di dalam hatiku, suara amarah mulai memuncak. Ini bukan soal diriku yang dihina. Ini tentang mimpi orang-orang jujur yang perlahan dan naik injak mereka yang serakah. Dan aku, Besari, tak akan tinggal diam. Tak peduli seberapa dalam mereka menyusup, aku akan tarik mereka keluar satu persatu. Karena lebih baik kehilangan orang dalam daripada kehilangan nilai yang membuat perusahaan ini hidup. Jam di ruang rapat utama menunjukkan pukul 9 pagi. Ketika satu persatu kursi mulai terisi, beberapa staf tampak gelisah. Ada yang sibuk membetulkan dasi, ada pula yang melirik ke kanan kiri, mencari tahu kenapa hari ini ada panggilan mendadak dari pimpinan utama perusahaan. Tak biasanya aku memanggil seluruh manajer cabang, kapal sopir, kepala kondektur, hingga tim pengawas dalam satu forum tanpa pemberitahuan resmi. Tapi hari ini berbeda. Hari ini, topeng-topeng akan ditanggalkan. Naira berdiri di dekat layar proyektor, wajahnya tegas, tak lagi menyisakan gurat lelah seperti biasanya. Aku berdiri di sampingnya, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam polos, tanpa dasi, tanpa lencana direktur. Aku ingin mereka melihatku bukan sebagai atasan, tapi sebagai mata yang telah melihat semua dari bawah. Ketika ruangan telah penuh, aku menutup pintu sendiri. Semua mata tertuju padaku. Tak ada basa-basi. Apa yang saya sampaikan hari ini akan jadi penentu siapa yang layak bertahan di perusahaan ini. Suara gumam mulai terdengar. Aku menatap satu persatu wajah di depan. Beberapa menunduk, menantang balik. Tapi kebanyakan bingung. Mereka belum tahu badai macam apa yang akan segera datang. Naira menyalakan layar proyektor. Slide pertama muncul. Foto dari kamera tersembunyi di dalam salah satu armada kami. Wajah jeki kondektur yang kutemui di bus. Si Mega terpampang jelas sedang memasukkan uang ke kantong jaket tanpa mencatat atau mencetak karcis. Slide kedua. Qasim, sopir rute pasar induk, menyerahkan amplop ke pria berbaju loreng hijau, koordinator lapangan yang bekerja sama dengan preman lokal. Slide ketiga. Rekaman audio, suara tawa mereka ketika menyebut uang lancar dan perjanjian untuk memotong jalur resmi agar menghindari pengecekan dinas perhubungan. Ruangan mendadak senyap. Aku berjalan ke tengah. Selama 3 minggu terakhir, saya manumar. Saya naik sebagai penumpang biasa. Saya membayar penuh, diperlakukan seperti sampah, bahkan dihina oleh beberapa dari kalian. Nada suaraku meninggi. Emosi mulai merangkak keluar dari balik dada. Dan kalian tidak sadar, karena kalian tidak pernah melihat wajah manusia di balik pakaian kumuh. Kalian hanya melihat status, dan itu adalah awal dari kehancuran. Jeki berdiri gemetar. Wajahnya memucat. "Pak, saya bisa jelaskan." "Simpan penjelasanmu di kantor hukum internal," potong Naira dingin. "Besok, kamu dan Qasim dipanggil untuk proses pemecatan." Tanpa pesangon, seisi ruangan riuh. Beberapa kepala sopir saling bisik. Suasana mendidih. Aku mengangkat tangan dan tidak berhenti di mereka. Saya punya daftar nama lain. Kondektur yang menggelapkan karcis, sopir yang menyelundupkan barang haram, kepala terminal yang bekerja sama dengan preman,
Semua sudah tercatat. Slide berikutnya menampilkan kolom data, nama, tanggal, rute, dan bukti pelanggaran. Wajah-wajah bersalah mulai muncul. Ada yang langsung tertunduk, ada yang gelisah, bahkan ada yang mencoba berdiri dan meninggalkan ruangan. Duduk, seruku lantang. Hari ini, kalian semua akan belajar satu hal. Dharma Jaya bukan dibangun dari uang, tapi dari nilai, dan saya tidak akan biarkan nilai itu dihancurkan oleh orang-orang yang serakah. Nafasku naik turun, tapi aku tak bisa berhenti. Luka demi luka dalam hati mengalir keluar lewat kalimat. Kalian tahu, saat saya tidur di bawah jembatan, tak ada satupun dari kalian yang tahu saya siapa. Tapi saya melihat dengan mata sendiri bagaimana manusia memperlakukan manusia lainnya. Hari ini, saya pastikan hal itu tidak terjadi di perusahaan ini. Tiba-tiba, suara dari pojok ruangan terdengar. Kalau Bapak memang punya hati, kenapa menyamar? Kenapa tidak langsung pecat saja kalau tahu ada yang salah? Semua menoleh. Sosok itu adalah Aldi, kepala pengawas rute selatan. Sejak lama aku tahu ia punya pengaruh kuat di internal, tapi kupikir ia masih setia. Aku menatapnya tenang, karena saya ingin tahu siapa yang bekerja karena kamera dan siapa yang bekerja karena hati. Aldi mengangkat tangan. Perusahaan ini terlalu besar untuk dikontrol dari bawah, Pak. Anda kira semua orang bisa jujur? Ini dunia nyata, ada tekanan dari luar. Ada pungutan yang harus dibayar agar jalan tetap aman. Jadi solusinya adalah ikut menjadi busuk, sahut Naira. Kami membangun sistem ini untuk melawan tekanan itu. Tapi jika orang dalam ikut bersekongkol, maka kamilah yang gagal. Aldi tersenyum miring. Kalau begitu, silakan pecat saya. Juga, aku mengangguk pelan. Dengan senang hati. Setelah rapat, suasana kantor berubah drastis. Beberapa orang langsung mengemasi barang. Ada yang menangis, ada yang marah, bahkan mengancam. Tapi, aku tak goyah. Aku lebih memilih berjalan dengan 5 orang jujur daripada 100 orang yang menggerogoti diam-diam. Hari-hari setelah rapat besar itu berjalan seperti bom waktu yang berdetak pelan. Wajah-wajah di kantor pusat berubah. Tidak ada lagi tawa lepas saat jam istirahat. Obrolan di kantin menjadi bisik. Mata-mata yang dulu memandang penuh percaya, kini lebih banyak curiga dan waspada. Naira bahkan sempat berkata, "Kita seperti hidup di tengah ladang ranjau. Kita tak tahu mana yang akan meledak duluan." Dan aku tahu, dia tidak sedang melebih-lebihkan. Sebagian dari mereka yang terlibat pelanggaran sudah diberhentikan. Sebagian memilih mengundurkan diri. Tapi, sisa yang bertahan, itulah yang kutakutkan. Mereka yang diam, mereka yang tak bicara, tak melawan, tapi tak juga berubah. Suatu malam, 2 hari setelah pemecatan Aldi, aku menerima panggilan telepon dari salah satu kepala divisi IT. Suaranya terburu-buru. "Gugup, kami barusan mendeteksi ada aktivitas tidak wajar di sistem server pusat. Ada login mencurigakan dari akun internal, dan seseorang mencoba menghapus file laporan keuangan triwulan lalu. The dokumen selos. Kau bisa lacak siapa pelakunya? Kami sedang proses, Pak. Tapi, ini menggunakan akses dari komputer, ruangan. Pak Harun. Harun. Nama itu seperti palu godam di kepalaku. Kepala divisi keuangan, pria paruh baya yang selama ini kupikir adalah orang tua bijak yang membimbing banyak karyawan muda. Dia juga mentor keuanganku saat awal merintis PO Dharma Jaya. Tangan kananku. Seketika aku turun ke lantai 3, menuju ruangannya. Tapi saat pintuku buka, meja kerjanya sudah kosong. Tak ada map, tak ada laptop, bahkan tanaman kecil yang biasanya ada di pojok meja pun hilang. Aku memanggil staf terdekat. "Pak Harun mana?" "Minggu lalu izin cuti mendadak, Pak. Katanya mau ke rumah adik di luar kota." Aku tak menjawab. Pikiranku langsung menelusuri potongan-potongan aneh yang selama ini kulewatkan. Laporan kas besar yang 2 kali tertunda, slip pengeluaran yang tak pernah ada bukti fisiknya, dan transfer masuk ke rekening vendor yang ternyata fiktif. Hatiku membeku. Malam itu, bersama tim IT dan bagian hukum, kami membongkar laporan transaksi beberapa bulan ke belakang. Kami menemukan pola penggelapan yang rapi dan sistematis.
Dana perawatan kendaraan yang seharusnya digunakan untuk servis dan suku cadang dialihkan secara perlahan. Jumlahnya tidak besar, tapi terus berulang dan berlangsung lama. Total kerugian lebih dari 1 miliar rupiah. Pak Harun buat akun vendor palsu. Jelas kepala IT. Ia menyebar transaksi ke beberapa nama fiktif, seolah membayar tagihan. Tapi sebenarnya, dana itu mengalir ke satu rekening milik keluarganya sendiri. Aku membungkuk, memegangi kepala. Kenapa aku tidak lihat semua ini lebih awal? Gumamku. Liri Naira meletakkan tangannya di bahuku. Karena kamu terlalu percaya, Base. Dia terlalu dekat, dan itulah cara pengkhianatan paling berbahaya. Menyusup dari dalam lingkaran yang paling kita jaga. Berita ini seperti api yang menyambar ke seluruh penjuru kantor. Karyawan panik, beberapa mulai membocorkan informasi yang selama ini mereka simpan, bahwa Pak Harun sudah lama mencurigakan, bahwa ada yang melihat dia bertemu dengan mantan karyawan yang baru saja dipecat. Bahkan ada kabar bahwa ia adalah dalang dari sabotase yang lebih besar. 1 minggu setelah investigasi, terbukti bahwa Harunlah yang mengatur bocornya data trayek eksklusif Dharma Jaya ke perusahaan pesaing. Itulah sebabnya, 2 bulan belakangan, kami mulai kehilangan pelanggan di jalur-jalur premium. Kompetitor mendadak punya rute yang sama, tarif lebih murah. Bahkan kru yang dulu pernah bekerja pada kami. Dia bukan hanya maling uang, bisik Naira sambil menatap hasil investigasi. Dia juga penjual rumah yang kita bangun bersama. Aku merasa dadaku dihantam keras. Ini bukan lagi soal uang. Ini soal kepercayaan, dan aku tak bisa menahannya lebih lama. Malam itu aku pulang, lebih cepat. Duduk sendiri di ruang tamu. Lampuku sengaja matikan. Hanya cahaya dari luar jendela yang menyoroti wajahku yang terpekur. Kupikir selama ini aku cukup berhati-hati. Kupikir penyamaran, pengawasan, dan sistem akan cukup melindungi segalanya. Tapi, ternyata, seseorang yang tersenyum paling tulus bisa menyembunyikan pisau paling tajam. Air mataku tak jatuh, tapi hatiku berdarah. Besok paginya, surat laporan resmi kami serahkan ke polisi. Nama Harun masuk dalam daftar buronan atas dugaan penggelapan, pemalsuan dokumen, dan pelanggaran undang-undang IT. Seluruh rekeningnya dibekukan. Aset-aset di rumahnya disita. Namun yang paling menyakitkan, Harun belum tertangkap. Ia menghilang, membawa luka besar dalam sejarah Dharma Jaya. Pagi berikutnya, aku memanggil seluruh jajaran utama ke aula kantor pusat. Tak ada proyektor, tak ada layar data, hanya aku berdiri di tengah ruangan dengan mata lelah, tapi hati yang masih menyala. 1 dari kita telah mengkhianati, ucapku tegas, dan ini bukan yang terakhir. Semua menatapku, tapi satu hal yang harus kalian tahu. Dharma Jaya dibangun dengan keringat, bukan uang curian. Kita akan tetap berjalan, bahkan jika 1 demi 1 dari kalian memilih meninggalkan integritas, aku tetap akan melanjutkan ini. Karena aku tidak akan menjadikan perusahaan ini tumbal dalam perang diam kalian. Seketika, ruangan senyap. Dan untuk pertama kalinya sejak aku duduk di kursi pemilik, aku merasa seperti manusia yang benar-benar sendirian di tengah kerumunan. Namun, aku tahu satu hal. Ketika kita berada di titik terdalam, pilihan satu-satunya hanyalah naik kembali ke permukaan. Dan aku, Besari, bukan demi nama, tapi demi setiap sopir jujur yang berangkat sebelum fajar. Demi setiap kondektur yang tak pernah memotong uang tiket. Demi Naira, istriku, yang tak pernah lelah mendampingi dari nol. Demi nama baik yang telah diinjak dan harus dibersihkan kembali. Karena perang ini belum selesai. Dan jika aku harus jatuh berkali-kali, maka aku akan bangkit berkali-kali pula. Bukan untuk membalas, tapi untuk memastikan siapapun yang menyamar sebagai sahabat tak akan bisa menipu selamanya. 3 hari setelah nama Harun ditetapkan sebagai buronan, aku menyadari satu hal paling menyakitkan. Yang merusak rumah ini bukan badai dari luar, tapi rayap dari dalam. Diam-diam, pelan, tanpa suara, tapi pasti menggerogoti pondasi hingga hampir runtuh seluruhnya. Setiap malam, aku duduk di ruang kerja lebih lama dari biasanya. Laporan kerugian yang tercetak di atas kertas itu terasa seperti pisau
yang mengiris lambat-lambat, kerugian finansial, mencapai angka yang menjerit, tapi luka moral, reputasi, dan kepercayaan lebih sulit dihitung. Tak hanya itu, efek berantai mulai terasa. Mitra vendor mempertanyakan komitmen kami. Beberapa investor menahan dana, bahkan para karyawan yang dulu percaya penuh, kini mulai goyah. Di koran lokal, tersiar berita. Direktur Dharma Jaya tertipu tangan kanannya sendiri. Penggelapan miliaran. Kemana larinya uang Harun? Apakah Dharma Jaya akan bangkrut? Semua mata menatap ke arahku, berharap ada jawaban. Tapi jujur saja, aku juga sedang mencari alasan untuk tetap berdiri. Pagi itu, aku datang lebih awal ke kantor, sekitar pukul 5. Saat langit masih menyimpan, gelap. Belum ada yang masuk. Aroma kopi panas buatan Naira yang kubawa dari rumah menemaniku berjalan pelan ke lantai 2. Langkah kakiku bergema di lorong sepi. Di meja resepsionis, kutemukan sebuah amplop coklat kecil tanpa nama, hanya tulisan tangan samar di sudutnya. Untuk Bapak Besari, kubuka perlahan. Isinya, sebuah kertas yang dilipat 4 kali. Dan sebuah flash disk. Aku membaca. Pak, saya bukan orang penting. Saya hanya sopir dari trayek antara. Tapi saya tahu betul siapa yang menghancurkan perusahaan ini. Harun, bukan sendirian. Ada orang di dalam dewan yang diam-diam bekerja sama dengannya. Saya tidak bisa tampil langsung. Tapi dalam flash disk ini, ada rekaman pembicaraan mereka. Saya pasang alat perekam di bawah meja ruang rapat lantai 5. Karena saya curiga, maaf saya sembunyi. Tapi saya tidak tahan melihat kebaikan Bapak dipermainkan terus. Yang jujur masih ada, kami masih ada. Hormat kami, Satria, sopir bus 017. Tanganku gemetar, ku buka laptop, colokan flash disk. Dalam folder bernama rekaman penting, ada 4 file suara berdurasi panjang. Kuputar satu persatu, suara-suara di dalamnya tak asing. 2 di antaranya adalah anggota Dewan Pengawas. Satunya, suara Harun sendiri. Kita tekan si Besari dari dalam, kita buat laporan proyek gagal. Nanti, investor kita ajak main. Kalau semua tampak berantakan, dia pasti mundur. Lalu kita, Ali, Dug. Kepalaku seperti dipukul palu godam. Ini bukan sekadar penggelapan, ini kudeta. Siangnya, aku mengumpulkan tim inti. Kali ini hanya orang-orang yang benar-benar aku percaya. Naira, kepala keuangan baru, kepala tim hukum, dan Satria yang akhirnya aku ketahui adalah pria muda berusia 25 tahun, anak dari mantan sopir senior. Satria duduk kikuk di ujung ruang rapat, mengenakan jaket jeans lusuh dan celana hitam bersih. Wajahnya polos, tapi sorot matanya jujur. Tangan kasarnya memegang topi bis kecil, mungkin kenang-kenangan ayahnya yang dulu jadi sopir rute utara. Aku cuma sopir biasa, Pak, tapi aku gak tahan lihat mereka main kotor, katanya lirih. Aku tersenyum tipis, menepuk bahunya. Hoi, ini, kamu bukan sopir biasa, kamu orang pertama yang menyalakan kembali nyala harapan di tengah reruntuhan. Kami bertindak cepat dengan bukti rekaman. Tim hukum bergerak melaporkan anggota dewan yang disebut dalam 2 hari. 2 nama besar ditangkap, 1 kabur keluar kota. Dalam sepekan, 8 orang dari lingkaran pengkhianatan resmi diberhentikan dan diseret ke proses hukum. Berita media berbalik. Besari bangkit. Tersangka baru muncul, Dharma Jaya lakukan pembersihan internal total. Dan yang paling menyentuh, kasus besar berawal dari sopir bus muda. Namanya disebut, wajahnya tak terlihat. Tapi, semua tahu, masih ada hati yang hidup di balik seragam lusuh itu. Hari Minggu sore, aku mengajak Satria minum teh di teras kantor pusat. Kami duduk bersandar pada kursi kayu panjang. Angin sejuk sore hari meniupkan aroma daun basah dan kenangan perjuangan. Kau tahu, Sat, tanyaku, menatap langit yang mulai memerah. Aku sempat ingin menyerah. Kupikir semua sudah selesai waktu Harun kabur. Tapi suratmu membuatku sadar, nyala ini belum padam. Satria tertunduk. Saya cuma kasihan lihat ibu saya. Dulu, waktu ayah masih sopir di sini, dia sering bilang, "Nak,
Ini bukan cuma tempat kerja, ini rumah. Jaga baik-baik. Saya pegang itu, Pak. Mataku berkaca. Mulai besok, kamu tak lagi hanya sopir. Aku ingin kamu bantu di tim pengawasan lapangan. Bekerja bersama orang-orang jujur, dan mulai bangun Dharma Jaya dengan caramu sendiri. Saya menatapku dengan mata membelalak. Serius, Pak? Aku mengangguk mantap. Rumah ini butuh penjaga seperti kamu. Malam itu, di ruang kerjaku yang sepi, aku menulis surat tangan untuk seluruh karyawan. Teman-teman Dharma Jaya, dalam beberapa waktu terakhir, kita melalui masa kelam. Kita diuji, dijatuhkan, dikhianati. Tapi di tengah semua itu, kita menemukan kembali apa yang membuat kita berdiri sejak awal. Kejujuran. Jangan biarkan 1-2 pengkhianat membuat kita menyerah pada keputusasaan. Karena selama masih ada satu orang yang jujur, maka harapan tidak pernah mati. Mari kita bangun lagi rumah ini. Bersama-sama, lebih kuat, lebih bersih, lebih manusiawi. Salam. Besariku tutup surat itu, lalu kusimpan di dalam map berlogo emas Dharma Jaya. Karena aku tahu, perjuangan belum selesai tapi sekerong. Aku tidak sendiri lagi. 1 bulan telah berlalu sejak malam pengkhianatan itu terbongkar. Nama Harun masih dalam daftar pencarian nasional. 2 anggota dewan resmi divonis pidana. Dan aku Besari masih berdiri. Bukan sebagai pria berpakaian rapi di balik meja direktur, tapi sebagai seseorang yang tahu rasanya tidur di trotoar, dihina karena penampilan, dan diludahi karena dianggap rendah. Tapi hari ini, masa lalu yang ingin kuingat. Hari ini, kami merayakan ulang tahun Dharma Jaya ke-25. Terminal pusat dihias sederhana. Spanduk merah putih bertuliskan perayaan Dharma Jaya. Dari jalanan menuju hati, terbentang di atas panggung. Para sopir memakai seragam biru langit baru, dengan logo kecil di dada kanan. Bukan seragam mahal, tapi kali ini, tak satu pun yang lusuh. Suara anak-anak kecil dari keluarga kru menyanyikan lagu Mars Dharma Jaya dengan penuh semangat. Beberapa orang tua meneteskan air mata, bukan karena lirik lagu, tapi karena tahu rumah ini masih berdiri. Meski diterpa badai, meski dikhianati dari dalam, ia tetap bertahan. Di barisan depan, duduk Satria bersama ibunya. Pria muda itu kini menjadi anggota resmi tim pengawasan lapangan. Rambutnya dipotong rapi, wajahnya lebih cerah, tapi sorot matanya tetap sama. Jujur, tajam, dan rendah hati. Saat aku naik ke atas panggung, seisi terminal sunyi. Suara bip gereja yang hinggap di kabel listrik pun terdengar jelas. Kutatap wajah-wajah yang pernah kulewati saat menyamar. Sebagian tersenyum, sebagian menunduk malu, dan sisanya menatapku dengan kagum yang tak disembunyikan. 1 bulan lalu, aku masih naik bus ini sebagai gembel UCAP-ku tenang. Tak satu pun dari kalian mengenaliku, dan aku senang. Karena dari penyamaran itu, aku bisa tahu satu hal. Kebaikan tidak butuh pangkat atau seragam. Ia hidup dari hati. Tepuk tangan pelan terdengar. Banyak dari kalian yang berkata, "Pak, kami cuma kru biasa." Tapi percayalah, tak ada yang biasa dari orang yang bekerja dengan jujur. Satria, contohnya, hari ini berdiri sebagai contoh nyata bahwa suara kecil bisa mengubah arah kapal besar. Tepuk tangan makin riuh. Satria menunduk malu. Ibunya menangis haru. Aku menarik napas panjang. Rumah ini sempat diguncang dari dalam. Kita tahu itu. Tapi kita juga tahu, rumah ini tak dibangun oleh mereka yang berkhianat. Rumah ini dibangun oleh kalian, oleh tangan yang menyetir sejak subuh, oleh kaki yang lelah melayani penumpang, oleh hati yang tak pernah berhenti berharap. Kutatap langit biru di atas. Dan karena itu, mulai hari ini, aku ingin kalian tahu, Dharma Jaya bukan milikku, bukan milik direksi. Ini rumah kita semua. Tepuk tangan berubah menjadi sorak. Aku tersenyum, melanjutkan. Sebagai bentuk nyata, hari ini kami meluncurkan program kepemilikan bersama. Setiap sopir dan kru tetap yang telah bekerja lebih dari 5 tahun berhak atas saham kecil perusahaan. Kalian bukan hanya bekerja di sini. Kalian juga punya bagian dalam rumah ini. Beberapa sopir menangis. Kondektur di pojok kursi menutup wajahnya dengan tangan. Ini bukan hadiah.
Ini pengakuan, ini keadilan. Naira berdiri di sampingku. Ia mengambil alih mikrofon. Aku tahu perjuangan Besari tidak mudah, katanya lirih. Tapi aku juga tahu, kita semua tidak akan sampai di sini tanpa kalian. Dan mulai hari ini, kita semua jaga rumah ini sama-sama. Jangan biarkan lagi yang busuk tumbuh di tengah kita. Semua berdiri. Tepuk tangan bergema lama. Langit sore menjadi saksi. Setelah acara selesai, aku menyusuri lorong bus yang dulu kutumpangi sebagai gelandangan. Di bangku belakang, kutemukan nama yang terukir dengan spidol Bezari Menus Zero Dezeseci. Aku tersenyum. Satria datang menghampiri, menyerahkan secangkir teh. Pak, boleh saya tanya satu hal? Tentu, kalau Bapak waktu itu nggak menyamar, Bapak kira bisa lihat semua ini? Aku menatapnya lama. Kalau aku tak menyamar, aku akan jadi orang buta yang percaya semua senyum adalah tulus. Tapi, karena aku turun ke jalan, aku tahu, tidak semua kebaikan bisa terlihat dari atas. Satria mengangguk, lalu duduk di sebelahku. Kami berdua diam, menatap terminal yang perlahan sepi, tapi hati kami penuh. Malam harinya, di rumah, aku dan Naira duduk di beranda. Kamu tahu, nah, ucapku lirih. Dulu aku membangun Dharma Jaya karena ingin membuktikan pada dunia bahwa aku bisa bangkit setelah dijatuhkan keluarga sendiri. Tapi aku ingin menjadikan rumah ini tempat orang-orang jujur bisa berdiri tanpa takut. Naira menggenggam tanganku. Dan kamu sudah melakukannya, Bes. Angin malam meniup lembut rambutnya. Matanya bersinar, wajahnya memancarkan damai yang sudah lama hilang. Malam itu, aku menatap ke langit, memejamkan mata, dan dalam hati berbisik, Tuhan, terima kasih. Karena aku pernah jatuh, aku tahu rasanya bangkit. Dan bila besok aku harus kembali ke jalan, aku tak takut. Karena aku tahu, selama rumah ini dijaga oleh hati yang jujur, Dharma Jaya akan terus melaju. Tak peduli berapa kali badai datang.